membahas histori atau latar belakang dari Glodon Software Limited, yaitu perusahaan provider dari aplikasi berbasis BIM, Building Information Modeling. Khususnya itu adalah Building Information Modeling untuk fase yang kelima atau yang BIM 5D ya, yang kita sebut biasanya BIM 5D. Nah, si Glodon Software Limited ini itu berdiri pada tahun 1998. Kemudian sudah masuk ke dalam listingnya bursa saham itu di Shenzhen pada tahun 2010 di bulan Mei. Nah, si Glodon Software Limited ini itu dia fokus di dalam arsitektur, engineering dan construction industri, menyediakan aplikasi profesional yang berhubungan dengan Building Information Modeling itu tadi sendiri. Kemudian si Glodon Software Limited ini adalah salah satu perusahaan terbesar aplikasi provider di dunia, khususnya di dalam industri arsitektur, engineering dan construction. Nah, di tahun 2009, Glodon sudah mengembangkan bisnisnya itu sampai ke Asia Tenggara, Eropa, dan di Amerika. Oke, kemudian selanjutnya itu ini adalah mapping layout dari penyebaran bisnis dari PT Glodon Software Limited. Nah, itu yang tadi kita sebutkan, kita sudah merambah bisnisnya di sebagian Eropa, kemudian Amerika, dan juga di Asia serta Asia Tenggara. Nah, ini adalah penyebarannya ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah daftar aplikasi dari Kubikos yang khusus kita kenalkan di branch-nya Indonesia. Yang pertama itu adalah Kubikos TAS, di mana Kubikos TAS ini itu singkatan dari Take Off Arsitektur dan Struktur. Di dalam TAS ini itu kita fungsinya si TAS ini adalah untuk menghitung volume pekerjaan struktur dan arsitektur, menghitung volume pekerjaan struktur dan arsitektur berbasis 3D modeling, di mana berbasis 3D modeling tersebut sudah bisa kita atur standar-standar perhitungannya sesuai dengan yang disyaratkan atau yang ditetapkan pada saat proses perhitungan volume pekerjaan. Nah, kemudian item yang bisa dihitung itu di dalam pekerjaan struktur itu semua pekerjaan strukturnya, fondasi, kemudian kolom, balok, plat, dinding, galian dan timbunan itu adalah itemnya. Kemudian output yang bisa kita dapatkan itu adalah pekerjaan konkretnya, kemudian pekerjaan formworknya itu untuk yang struktur, serta juga kita juga bisa mendapatkan perhitungan volume penulangan atau pembesiannya secara rasio atau secara kilogram per meter kubik. Kemudian untuk yang pekerjaan arsitekturnya itu sendiri, item yang bisa kita hitung itu adalah pekerjaan partisi dinding, kemudian pekerjaan pintu dan jendela, kemudian juga pekerjaan finishing. Nah, pekerjaan partisi dinding itu output yang didapatkan misalnya meter persegi, kemudian pekerjaan pintu dan jendela bisa mendapatkan jumlah unit pintu dan jendelanya, bisa mendapatkan total panjang bingkai atau kusennya, juga kita bisa mendapatkan luasan dari openingan si pintu dan jendela tersebut. Kemudian selanjutnya pekerjaan finishing itu adalah pekerjaan finishing dinding. Kita bisa mendapatkan pekerjaan plesteran, acian, serta painting, serta pekerjaan tile atau pekerjaan keramik dinding. Kita juga bisa menghitung pekerjaan plim atau skirting dinding. Kemudian juga selanjutnya pekerjaan finishing lantai, itu kita bisa mendapatkan luasan pekerjaan finishing lantainya. Selanjutnya kita juga bisa menghitung pekerjaan plafon atau ceiling, di mana pekerjaan plafon atau ceiling ini itu ada dua tipe yang kita dapatkan, yaitu yang pertama plafon yang berupa expose atau skim coat, dan juga plafon yang berupa suspended ceiling seperti gypsum board, GRC, kemudian akustik tile dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga di dalam Kubikos TAS ini kita juga bisa menghitung volume pekerjaan struktur baja secara garis besarnya saja, mainframe-nya saja yang kita hitung. Selanjutnya juga di dalam Kubikos TAS ini kita juga bisa memecah volume-volume pekerjaan tersebut berdasarkan zonasi atau zoning pekerjaan. Kita juga bisa menghitung progress claim dari modeling yang sudah kita buat. Kita juga bisa menghitung
update volume pekerjaan per masing-masing sekuen juga bisa kita dapatkan di aplikasi TAS ini. Nah, itu dia untuk yang pendetailan dari aplikasi TAS. Kemudian selanjutnya aplikasi yang kedua yaitu adalah aplikasi Cubicos TRB, di mana Cubicos TRB ini adalah singkatan dari take off rebar. Kita menghitung volume pekerjaan penulangan, pembesian atau reinforcement berdasarkan 3 dimensi, di mana nanti hasil output yang digunakan adalah hasil output yang dihasilkan adalah satu, kita bisa mendapatkan volume pembesian secara detail, baik itu secara total panjang besinya, kemudian juga secara total berat besinya, kemudian tekukan dan bengkokan besinya juga kita dapatkan. Kita juga bisa menyesuaikan standar perhitungan yang sudah ditetapkan oleh si perencana di dalam dokumen gambar kerja atau general notes, itu bisa kita aplikasikan ke dalam Cubicos TRB ini sehingga hasil perhitungan volume pembesian kita menjadi akurat dan benar. Selanjutnya ini ada juga yang ketiga, aplikasi Cubicos Take Off Mechanical dan Electrical, itu menghitung volume pekerjaan MEP berbasis 3 dimensi, di mana item yang kita dapat hitung itu adalah seperti plumbing dan sanitary, baik itu pipa dan aksesorisnya, kemudian pekerjaan electrical, itu pekerjaan misalnya kabel dan aksesorisnya si electrical seperti titik lampu, saklar dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menghitung heating and gas itu juga sama, kita juga bisa menghitung total panjang pipanya beserta aksesoris pekerjaan gasnya itu sendiri. Selanjutnya kita juga bisa menghitung air conditioning dan ventilation, kita bisa menghitung luasan ductingnya, panjang ductingnya, kemudian kita juga bisa menghitung unit-unit dari air conditioning tersebut. Selanjutnya kita juga bisa menghitung volume pekerjaan elektronika, baik itu item-item elektronikanya seperti misalnya sound system, alarm, kemudian juga CCTV contohnya, dan juga kita bisa menghitung panjang instalasi kabelnya. Itu adalah untuk Cubicos TMI. Nah, yang terakhir ini adalah Cubicos TBQ, di mana Cubicos TBQ ini kita membuat rencana anggaran biaya berdasarkan template yang sudah disediakan di dalam aplikasi ini, dan juga di dalam aplikasi ini sudah terintegrasi antara item pekerjaan serta unit price-nya ya. Jadi analisa harga satuannya juga bisa kita input ke dalam Cubicos TBQ ini, sehingga nanti di sini kita tidak perlu lagi membuat link dari file yang luar. Jadi sudah terintegrasi di dalam satu sistem. Nah, kelebihan TBQ ini sendiri juga bisa terkoneksi dengan aplikasi 3D modeling khususnya TAS dan TRB, sehingga kalau seandainya di aplikasi TAS atau TRB ini filenya mengalami update atau ada perubahan revisi modeling, nah volume pekerjaan yang sudah kita input ke dalam TBQ ini otomatis akan terupdate dengan sendirinya. Nah, itulah penjelasan singkat terkait dengan beberapa aplikasi dari Cubicos yang kita kenalkan di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk metode pembuatan si modeling itu sendiri, khususnya untuk aplikasi Cubicos TAS, Cubicos TRB, dan Cubicos TME, itu kita memiliki 3 step secara garis besarnya. Kita memiliki 3 step. Nah, step yang pertama itu kita membutuhkan referensi gambar. Jadi referensi gambar itu bisa berupa modeling. Jadi dari inputan atau dari outputan Revit dan EFC itu adalah yang berbasis modeling, referensi gambarnya. Kemudian yang kedua, referensi gambarnya itu adalah gambar dari CAD ya, atau extension DWG. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menggunakan referensi gambar berupa format PDF dan JPEG. Kemudian setelah referensi gambar atau modeling ini kita dapatkan di fase yang pertama, nah selanjutnya kita melakukan tracing atau pembuatan pemodelan di aplikasi TAS, TRB, dan TMI misalnya. Nah, hanya saja untuk yang di Revit dan EFC tidak perlu kita lakukan pemodelan, hanya kita tinggal merubah standar-standar peraturan perhitungan volumenya sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada. Nah, selanjutnya setelah si pemodelan ini kita buat, kita lakukan, itu kita proses running. Proses running ini kita juga harus membutuhkan tadi yang saya katakan di awal, itu kita butuh yang namanya general notes atau standar detail perhitungannya, baik itu standar detail perhitungan konkret atau floorboard, atau juga standar detail penulangan atau pembesian.
Sehingga begitu standarnya kita aplikasikan ke dalam modeling, kita bisa mendapatkan volumenya secara akurat. Dan kemudian si volume ini atau hasil kalkulasi ini, reportnya langsung bisa kita ekstrak atau kita ekspor ke dalam formatnya Excel atau formatnya PDF. Jadi itu dia gambaran pertama, garis besar pengenalan dari apa itu Glodon, software limited, dan apa itu aplikasi-aplikasi dari si Kubikos itu sendiri untuk di video ini. Sekian dan terima kasih.